Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Bonar Channel. Wah, udah tuyul. Nih guys, ini Bonar Junior yang paling cakep. Namanya papa. Oke guys, saya. Oke. Jadi sedikit saya kenalkan tentang radio berbasis GSM ini teman-teman. Jadi banyak pertanyaan teman-teman, Bang Bonar, apa sih radio Inrico yang selalu abang gunakan? Jadi jawabannya adalah ini adalah teman-teman radio yang berbasis GSM. Jadi secara simpel saya gambarkan bahwa radio ini adalah radio yang menggunakan kartu atau SIM card. Dia berbasis GSM. Jadi radio ini bisa digunakan atau sangat baik digunakan apabila satu daerah tersebut memiliki jaringan GSM. Tapi saya yakin teman-teman di seluruh Indonesia bahwasanya Indonesia ini sudah jaringan GSM-nya sudah cukup kuat dan cukup baik. Itu bisa sampai di pelosok-pelosok daerah teman-teman. Jadi nggak usah diragukan lagi teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu radio ini bisa berkomunikasi sesama radio GSM. Jadi sama-sama ini dengan untuk komunikasinya, untuk pengaturannya yaitu bekerja sama dengan pemilik server. Jadi ini ada pemiliknya teman-teman. Gitu. Nah ini banyak jenisnya. Ini yang bentuknya HT, ya teman-teman. Bentuknya HT. Dan yang ini bentuknya rig teman-teman. Nih ini tipenya adalah Inrico TM7 ya teman-teman ya. Ini dia, ini teman-teman bisa lihat kamera, cukup mungil. Di radio ini semuanya terkoneksi dengan GPS. Ini ada teman-teman tempat antena GPS nih. Ini sama juga T199 ini juga menggunakan SIM card. Jadi caranya ini ada open sliding. Nah ini dia. Jadi sama juga teman-teman, menggunakan SIM card juga di dalamnya ini. Jadi di dalam ini ada SIM cardnya sama. Nah ini dia. Oke teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai usaha travel misalnya, terus punya grup anak-anak motor misalnya, anak-anak motor gede, terus punya ya semacam grup-grup komunikasi misalnya, bisa menggunakan produk ini. Ini cukup bagus teman-teman. Jadi ini bisa ditaruh di kantor misalnya, atau ditaruh di posko misalnya. Nah jadi dari TM7 ini sebagai pengendali, dan ini digunakan untuk mobile teman-teman. Ini untuk mobile. Jadi T199, T192 itu bisa digunakan mobile. Jadi biarpun teman memantau dari kantor, teman-teman sedang keluar daerah, keluar provinsi, itu masih bisa berkomunikasi. Yang penting intinya selagi masih ada jaringan komunikasi GSM yang ada di kota tersebut, insya Allah radio Inrico ini, radio mobile GSM ini bisa berkomunikasi. Dan untuk
mengkoneksikan kedua meter seperti video saya yang pertama dan kedua, teman-teman ya. Jadi bisa saja kita koneksikan ke 2 meter. Itu sudah kita buktikan kemarin. Jadi untuk itu teman-teman, jangan ragu untuk membeli produk ini. Cukup, walaupun dia pendatang baru tapi sudah cukup handal, digunakan untuk corporation, usaha-usaha travel dan yang lainnya. Jadi untuk memantau ini untuk cukup luas, jadi bisa jauh. Tidak, istilahnya selama ini kan kita menggunakan radio 2 meter itu kan terbatas, teman-teman. Kadang-kadang 10 kilo, 60 kilo ya sudah. Nah, saya merasakan sendiri teman-teman, karena juga saya kan membuat repeater juga, jadi saya sudah tahu lah. Nah, tapi kalau ini kita gabungkan teknologi ini ke 2 meter, ini sangat-sangat bagus sekali gitu, teman-teman. Jadi teman-teman, radio Enrico ini bisa terkoneksi dengan GPS, teman-teman. Jadi buat misalnya kita punya HT ini tersebar ke daerah mana-mana saja, dari kantor kita bisa melihat dispatchernya, teman-teman. Apa itu? Yaitu nanti saya ada di atas ini saya berikan contohnya seperti yang digunakan oleh teman-teman pemadam di Kota Bandung. Termonitor 2 unit Kotak Putih Melati TKA Solo Ambon Solo. Halong-halong jajaran unit Melati, selamat bertugas, tetap utamakan keselamatan. Selamat hatur nuhun diperhatoskeun pisan hateun pisan kalau jajaran Melati berapa TKA 86 nita. Nah, termonitor Palong untuk akses jalan dari Jalan Raya Cigadung mengarah ke Solo Ambon Solo atau TK Kebakaran cukup untuk 1 KR mobil. Untuk gajah merah terpantau ada 5 unit. Demikian unik. Nah, Pak Halong rebek ya, sarang jajaran Melati. Pak Halong. Oke, BCC monitor. Masuk taruh nak. Oke, nampaknya sudah tercover nih gudang berkas-berkas arsip yang terbakar menurut informasi. Monitor. Jadi untuk rumah yang terbakar di ujung jalan Omeganya, Pak Halong nanti. Soal ini posisi juga memang agak jauh ke dalam. Monitor terpantau dari live, cukup untuk lebarnya 1 unit gajah merah dan kotak putih. Demikian lalu. Ya betul, cuman hanya cukup 1 saja, lebar 1 kendaraan. Betul, alhamdulillah sudah teratasi. Video yang tadi, yang kita lihat tadi itu adalah teman-teman PMI dan teman-teman pemadam Kota Bandung. Semoga bisa jadi contoh. Kita Indonesia sedang mengalami, dunia termasuk sedang mengalami dan sama-sama memberantas virus COVID-19 ini. Jadi ini juga sangat bagus digunakan teman-teman yang giat bencana atau relawan, karena dengan menggunakan ini skalanya luas. Jadi misalnya teman-teman mau bergerak ke areal satu dengan yang lain, yang mudah-mudahan insya Allah jaringan BTS yang ada itu sudah cukup lumayan di Indonesia. Itu saja teman-teman. Milikilah HT Enrico ini. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, sedikit ulasan dari saya.
Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.